Saya Anselm Sparigan sebagai project leader di sini bertugas memastikan semua berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Riko Tarigan. Di sini saya bertugas mendesain kapal mulai dari lambung, bangunan atas, dan tata letak komponen sehingga kapal bisa mendapatkan center of gravity yang baik. Halo, perkenalkan nama saya Ruben Marpahala Siregar. Di sini tugas utama saya adalah mengatur dan merancang sistem kelistrikan seluruh kapal agar kapal bekerja dengan aman. Perkenalkan, nama saya Sanjo Sistanggang selaku programmer kapal Navindra yang bertugas untuk mengintegrasikan dan juga membuat sistem navigasi serta komputasi di kapal Navindra berjalan dengan baik serta memastikan bahwa software dan juga hardware programming itu berjalan dengan baik di kapal Navindra. Perkenalkan, saya Winson Pardede dari tim Sinavindra Sada. Saya sebagai programmer dan berperan dalam mengembangkan navigasi, website, dan algoritma pada sistem kapal sehingga kapal dapat berjalan dengan baik dan presisi. Jika diwujudkan dalam skala penuh, prototipe katamaran ini diproyeksikan sebagai kapal Coast Guard otonom untuk misi patroli dan pengawasan kedaulatan maritim. Desain lambung ganda dipilih untuk menjamin stabilitas rata laral yang tinggi serta meminimalkan hambatan hidrodinamika di laut lepas. Kapal ini mengintegrasikan konfigurasi quad thruster untuk menghasilkan pergerakan holonomik yang lincah. Guna mendukung operasional jangka panjang secara mandiri, sistem onboard diperkuat oleh integrasi panel surya sebagai manajemen energi terbarukan yang berkelanjutan. Tahapan pembuatan lambung kapal diawali dengan pemodelan 3 dimensi pada software Maxuf untuk analisa stabilitas dan hidrodinamika, yang kemudian diintegrasikan ke SolidWorks untuk perancangan detail struktural dan layout kelistrikan kapal. Hasil desain kemudian dipotong menggunakan metode laser cutting presisi pada material kayu triplek 3 mm yang dilanjutkan dengan pelapisan dengan kayu balsa, pelapisan resin, serat fiber, dan penempulan untuk menjamin kekedapan dan kekuatan mekanis lambung kapal. Proses diakhiri dengan tahapan pengecatan akhir dan clear coat untuk mereduksi gaya gesek air dan memberikan proteksi hidrodinamis. Setelah lambung kapal selesai, kami melanjutkan ke tahap pemasangan peralatan kemudi dan sistem kendali. Kami menggunakan 4 buah thruster dengan membuatkan konfigurasi quad thruster untuk mengatur yawing dan pergerakan holonomi kapal. Seluruh arsitektur kendali diproses oleh unit flight controller untuk mengatur orientasi navigasi secara presisi. Setiap penggerak dikendalikan secara mandiri oleh electronic speed controller untuk menghasilkan vektor thrust yang responsif. Manajemen daya permesinan disuplai oleh 2 buah baterai utama serta baterai cadangan yang berfungsi untuk mensuplai fan DC dan router yang siklus pengisiannya terintegrasi langsung dengan sistem regulasi daya dari panel surya. Pengukuran berat kapal dilakukan untuk memverifikasi displacement total kapal dalam kondisi siap berlayar penuh. Berdasarkan hasil penimbangan digital, bobot aktual kapal tercatat sebesar 11 kg. Hasil ini secara resmi memenuhi ambang batas bobot minimum yang dipersyaratkan dalam regulasi teknis Kontes Kapal Indonesia 2026. Pengujian subsistem diawali dengan verifikasi computer vision berbasis YOLO V11 yang telah dikompilasi ke format LKNN. Dimanfaatkan untuk pengenalan rintangan secara proportional steering, kontrol secara real-time via NPO Orange Pi 5+. Sistem monitoring diuji melalui web dashboard berbasis React dan WebRTC, membuktikan transmisi teleoperation dan video streaming berlatensi ultra rendah. Pada uji gerak lurus, performa kapal dievaluasi untuk meminimalkan cross-track error akibat gangguan hidrodinamika air pada lambung katamaran. Selanjutnya, uji gerak zigzag dilakukan untuk menguji kecepatan respon dan kemampuan manuver kapal. Pengujian gerak turning dilakukan untuk mengkuantifikasi karakteristik olah gerak dan jari-jari putar minimum prototipe di air. Hasil pengujian membuktikan bahwa geometri lambung katamaran mampu menahan gaya sentrifugal tanpa menimbulkan excessive heel, sehingga kapal tetap memiliki stabilitas hidrodinamis yang aman saat bermanuver tajam di lintasan. Tahap pengujian diakhiri dengan evaluasi performa otonom secara utuh pada lintasan kolam uji sesuai kondisi dan skema kompetisi Kontes Kapal Indonesia 2026. Sistem navigasi mengeksekusi rantai waypoint secara mandiri, memanfaatkan sensor fusion antara IMU, telemetri, dan computer vision untuk menjaga akurasi trajektori. Kapal mampu merespon lintasan secara dinamis, mengoreksi cross-track error secara real-time, serta menyelesaikan seluruh rangkaian misi tanpa adanya intervensi manual, menandakan kesiapan kapal Sinavindra Sada siap untuk melangkah ke tahap kompetisi.